Akhir-akhir ini banyak yang bertanya-tanya, apakah benar konsumsi seed oils yang dianggap sebagai pilihan minyak sehat justru bisa memicu kanker prostat? Di tengah kontroversi tentang manfaat dan resikonya, tentu penting bagi kita untuk pahami fakta ilmiah di balik klaim ini. Tentu beserta strategi komprehensif untuk jadi solusi cegah kanker prostat. Tunggu apa lagi? Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Enam strategi komprehensif pencegahan risiko kanker prostat. Sahabat Live, tentunya tidak ada yang sangka kontroversi penggunaan seed oil meningkat dan bahkan disebut jadi biang kerok peningkatan kanker prostat yang terjadi akhir-akhir ini. Berikut beberapa investigasi singkat sehubungan dengan ini dan diikuti 7 strategi komprehensif cegah kanker prostat. Seed oil disebut mengandung asam lemak omega 6 yang dipercaya berpotensi dorong proliferasi sel kanker prostat melalui jalur peradangan kompleks tubuh. Katanya, komposisi minyak bisa pengaruhi ekspresi gen terkait pertumbuhan sel kanker, yang artinya mekanisme molekuler ini bisa ciptakan lingkungan sel yang kondusif bagi perkembangan sel kanker, sahabat Life. Bukan hanya itu, tanda inflamasi seperti IL-6 dan TNF-alpha tunjukkan peningkatan signifikan pada individu dengan konsumsi seed oil tinggi. Mekanisme peradangan inilah yang bisa ciptakan lingkungan sel yang dukung lingkungan sel abnormal terjadi. Seed oil juga disebut bisa hasilkan senyawa berbahaya yang berpotensi merusak DNA sel prostat kita. Paparan jangka panjang disebut bisa tingkatkan resiko mutase genetik. Mekanisme molekuler inilah yang nyatanya menjelaskan potensi hubungan antara konsumsi seed oil dan perkembangan kankernya, sahabat Life. Dan nyatanya sudah ada beberapa analisis data kesehatan yang mengindikasikan hubungan signifikan antara asupan minyak industri dan kejadian kanker prostat ini. Dengan kata lain, terlepas benar atau tidaknya hubungan peningkatan konsumsi seed oil ini dengan peningkatan kanker, sahabat Life, tidak ada salahnya kita lakukan tindakan pencegahan kanker ini, sahabat Life. Bagaimana caranya? Yang pertama, kontrol konsumsi lemak kita. Sahabat Life, dianjurkan seharusnya kita batasi penggunaan seed oil di bawah 10% total asupan lemak harian kita. Pastikan kita memilih minyak dengan indeks omega 3 dan omega 6-nya harus seimbang. Selain kita dianjurkan untuk prioritaskan minyak zaitun, extra virgin, dan minyak kelapa. Lalu, jangan lupa kita perlu hindari pemanasan berlebih yang nyatanya bisa tingkatkan resiko oksidasi nantinya. Tentunya jangan lupa juga untuk sahabat Life perhatikan label nutrisi dan metode ekstraksi minyak yang akan kita konsumsi. Kita bisa konsultasikan dengan ahli gizi kita juga tentu untuk rencana diet personal kita. Karena ingat, kalau berlebihan bisa picu peradangan kronis dan paparan jangka panjang bisa merusak sel prostat kita dan turunkan kualitas DNA sel tubuh kita. Yang kedua, konsumsi diet anti kanker. Bagaimana sih konsumsi diet anti kanker yang dimaksudkan ini? Jadi sahabat Life dianjurkan untuk konsumsi minimal 5 porsi sayuran hijau per hari. Fokus pada sayuran crucifer, di mana contohnya brokoli, kembang kol, dan kubis. Jangan lupa juga untuk kita pilih ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel. Kita bisa tambahkan kacang kenari dan biji rami kayak omega 3 di sana. Atau bisa kita gunakan bumbu antiinflamasi seperti kunyit dan jahe. Yang pasti, sahabat Life sebaiknya hindari makanan olahan dan yang berlebihan digoreng, sahabat Life. Jika kita berhasil lakukan ini bisa beri antioksidan melawan kerusakan sel kita. Di mana omega 3 bisa bantu menekan pertumbuhan sel kanker dan senyawa sulfur bisa bantu detoksifikasi tubuh kita. Sahabat Life bisa jadi lebih sehat, kuat, cegah, atau lawan sel kanker. Yang ketiga, pemeriksaan berkala. Siapa di antara kita yang takut memeriksakan diri atau lakukan check up, sahabat Life?
Tapi jangan takut, itu justru dianjurkan sahabat live. Untuk kasus ini, protokol pemeriksaan komprehensif yang dilakukan adalah dengan lakukan screening PSA atau Prostate Specific Antigen. Setiap tahun, lakukan USG prostat untuk deteksi dini, lakukan tes darah lengkap untuk cek penanda inflamasi kalau ada atau tidak. Lalu silakan sahabat live konsultasikan genetik untuk riwayat keluarga kita. Bisa kita lakukan pemeriksaan digital rektal tahunan juga dan monitoring tekanan darah dan kadar kolesterol kita secara rutin. Dengan melakukan semua yang disebutkan tadi, sahabat live jadinya bisa cek apa PSA kita normal. PSA normal disebut harus di bawah 4 nanogram per mililiter. Kita bisa cek ada tidaknya benjolan atau kekerasan abnormal di tubuh kita dan kita bisa pastikan tidak ada gejala berkemih yang terjadi. Jadi apa salahnya untuk kita lakukan sahabat live? Yang keempat adalah manajemen berat badan. Sahabat live akan selalu baik untuk menjaga berat badan ideal kita. Mari sahabat live hitung dan pertahankan BMI ideal kita. Silahkan lakukan latihan kardio minimal 150 menit per minggu dengan kita kombinasikan latihan kekuatan dan aerobik. Penting juga untuk kita hindari diet ekstrim dan sebaliknya kita bisa konsultasikan diet kita ke ahli gizi untuk rencana personal kita. Dan terakhir, kalau badan sudah ideal, tetap jangan lupa untuk pantau komposisi lemak tubuh kita. Untuk metode pengukurannya untuk lingkar pinggang pria ideal sebaiknya kurang dari 90 cm dengan persentase lemak tubuh 10 hingga 20% dan massa otot minimal 40% dari total berat badan. Yang kelima adalah terapkan pola hidup sehat. Seperti juga pada umumnya, pola hidup sehat seperti tidur 7 hingga 9 jam per malam, lakukan teknik relaksasi harian seperti meditasi dan yoga, batasi alkohol kurang dari 2 gelas per hari, berhenti merokok total, konsumsi air putih 2 hingga 3 liter per harinya, dan sebisa mungkin hindari stres kronis selalu menjadi obat paling mujarab untuk cegah segala jenis penyakit sahabat live. Yang keenam adalah suplemen pendukung. Sahabat live, apa saja rekomendasi suplemen pendukung cegah kanker, khususnya kanker prostat? Dianjurkan bagi sahabat live untuk konsumsi vitamin D3 dengan 1000 hingga 2000 IU per harinya. Silakan juga konsumsi zinc sebanyak 15 hingga 30 mg per hari, selenium sebanyak 200 mikrogram per harinya, dan lycopene sebanyak 10 hingga 15 mg per hari. Tapi di atas segalanya, selain penting kita pilih suplemen yang berkualitas tinggi, kita harus konsultasikan dokter kita dulu sebelum kita memulai apapun jenis suplemennya sahabat live. Karena dengan konsumsi yang terarah akan jenis-jenis suplemen tadi, kita bisa dapat manfaatnya. Vitamin D bisa bantu turunkan risiko kanker, zinc bisa bantu dukung sistem imun kita, dan selenium bisa bantu lawan radikal bebas. Silakan diterapkan sahabat live. Sebagai kesimpulan kita, sahabat live, intinya penting untuk kita ingat bahwa namanya untuk lakukan pencegahan kanker prostat itu pasti butuhkan pendekatan multidimensional yang terintegrasi. Artinya dengan kita kombinasikan semua strategi yang kita bahas tadi dengan kita tingkatkan kesadaran kesehatan kita hari per harinya, tentu bersama-sama kita bisa cegah kanker prostat ini. Ingat, pencegahan adalah yang selalu lebih baik daripada pengobatan dan keseimbangan adalah kunci utamanya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat live terberkati. Jangan lupa share video ini atau subscribe YouTube channel Koreans Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama live. Live in fullness to eternity.